Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim وأمهاته وأسوده وذريته وجميع إخوانه والنبيين والمرسلين وآل كل وصحبه والتابعين والتابعين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان حضرة سيدنا حسن سيد الجنة خديجة الكبرى رضي الله عنهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهدنا إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. حضرة مشايخنا ومشايخ مشايخنا أستاذنا ومعلمنا سلسلتهم حضرته أن يدعنا والشهداء والصالحين علماء العاملين جعلنا المقربين والقرابين أئمة المجتهدين ووالدين بالدين الشهد الحاققين وعالفين السامقين سنة حضرة السلطان والشمس القادر الدين القدس رضي الله عنهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كنستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي درجة شفاعته من كل أول من الأول مقدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرجنا المسلمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabihi wa mawala ma ba'du wa la hawla wa la quwwata illa billah. Masyarul muslimin muslimat ya rahimakumullah. Monggo kita sareng-sareng ngaturaken raos syukur dhateng Allah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salajengipun niki kula waosaken ayat tentang Isra Mi'rajipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci pangeran kang wis nglakokaken kawulane ing dalem wektu bengi sebagian malam sangka Masjidil Haram, Masjid Makkah, ilal Masjidil Aqsa temuka maring Masjidil Aqsa. Pundi Masjidil Aqsa? Pundi? Palestina, Israel,
alladzi rupane masjid barokna kang wis paring barokah Gusti Allah haulahu ing dalem kiwa tengene Masjidil Aqsa. Kanggo apa? Kanggo Gusti Allah ngisroaken kanjeng Nabi linuriyahu krana arayan to merohaken Gusti Allah marang kanjeng Nabi min ayatina ing sebagian ayat-ayat kebesaranipun Allah Subhanahu wa taala. Innahu sungguh sak temane Allah wa ya Gusti Allah iku wasani undat kang moho midanget al-basir kang moho mirsani. Para bapak hadirin rahimakumullah, Gusti Allah nalika nyritakaken peristiwa yang agung nggih menika perjalananipun kanjeng Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa niki tidak menerangkan mi'rajnya. Ayat niki mboten nerangaken mi'raj tapi nerangaken Isra'ipun. Mi'raj niku tenggene hadis. Gusti Allah ngawali ayat niki dengan kalimat subhana, artinya kalimat tasbih. Maha suci Allah. Niki memberikan pendidikan datang kula panjenengan bahwa ketika kula panjenengan berhadapan dengan peristiwa yang mentakjubkan seperti kados Isra Mi'raj niki sesuatu yang ajaib napa biasa-biasa cara jenengan. Perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa yang kalau dijalankan seperti biasa mungkin memakan waktu bulanan, tetapi pada saat itu hanya sebagian dari malam, tidak sepenuhnya malam. Cara jenengan peristiwa biasa nopo takjub ajaib, tentu kita mengatakannya luar biasa. Artinya memang sesuatu yang terjadi tidak seperti biasanya. Nah, ketika kula panjenengan nemoni perkawis ingkang kados ngaten menika menurut Al-Qur'an bahasa yang untuk menyambutnya adalah bahasa tasbih. Ini ku kalimat subhanallah. Nek barang-barang sing nyolo wedi, sesuatu sing edipeni, sesuatu yang mentakjubkan menurut Al-Qur'an niki sambutannya adalah kalimat tasbih subhanallah. Nek wong Jawa piye? Roh perkara sing radane di luar nalar atau yang mentakjubkan ngoten. Bahasa yang digunakan apa untuk menyambut atau mengomentari dalam peristiwa niku? Biasanya awake dhewe niku yo payo. Di payo. Ana arek pinter, pinter. Ana arek ganteng, ganteng. Pokoke ngono kuwi. Niku nek menurut kebiasaan. Tetapi datanglah sebuah ajaran yang suci, yang mulia, yang juga sangat mengandung hikmah. Niki mengajarkan datang kula panjenengan untuk mengatakan kalimat tasbih subhanallah. Diunekne penak, enek ganjarane tek manut Allah Subhanahu wa taala. Lan nek muni piyo. Orang banter lek muni. Niku ya enggak masalah, enggak dosa. Tapi belum ada tasreknya, belum ada nilai syariatnya. Itu hanya tradisi kita. Nah, biar kita enggak meninggalkan tradisi tetapi juga mengamalkan syariat didobeli. Dia subhanallah. Ya,
apa-apa, menggabungkan, mengkombinasikan antara budaya dalam berbicara dengan syariat yang ketika itu tidak ada persoalan, enggak mengandung sesuatu yang membahayakan dalam sisi akidah, enggak dosa. Kita mengatakan penyuh ya enggak dosa, cuma belum ada pahalanya, belum ada pahalanya. Tek lek ngonekne rodok metenteng ngeden ngetekne nafas enggak ada pahala. Kalau subhanallah kita mengucapnya ringan, indah, dan juga ada pahala di samping mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jan. Nah, meniki jenenge gabungne antara didikan agama dengan budaya. Kita enggak bisa meninggalkan budaya. Wong awet cilik krungune ngono kuwi serta merta harus dipindah kepada kalimat subhanallah, ya tentu sulit. Makanya kita diajarkan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita katakan subhanallah. Minimal itu subhanallah. Ini ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang peristiwa niku peristiwa yang agung banget. Peristiwa yang luar biasa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Kanjeng Nabi itu banyak mendapatkan sebuah predikat yang mulia-mulia, atau juga apa istilahnya itu cara wong kuliah kalau ngarane apa? Nek wis dadi S1, S2 nek ngarane apa itu? Bahasane napa lek ngarane? Mas. Punya apa? Punya gelar ya, gelar. Muni gelar kok lali. Gelarnya itu luar biasa. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin, Khairul Khalqi Kullihimi, Muhammadun, Hamid, Mahmud. Terus pokoknya nama-nama kemuliaan kanjeng Nabi. Tetapi di dalam kondisi, situasi, makom ketika Allah memanggilnya, maka Allah pilihkan sebuah predikat gelar yang asli, gelar yang itu bawaan bayi. Dan ini sesuatu gelar yang mesti harus dikumandangkan di dalam jiwa kita. Bahasa abdi. Kanjeng Nabi sangat berbahagia ketika Allah mengatakan dengan sebutan abdi. Jadi benar-benar hamba Allah, tidak hamba perut, tidak hamba mata. Kita itu sok dihambakan oleh perut kita, diperintah oleh perut kita, diperintah oleh mata kita, diperintah oleh telinga kita. Ketika kita ngikutin pada perintah-perintah itu, maka bisa dikatakan kita itu sebagai hamba daripada mata, hamba daripada gulu menjing Abdul Qafa wal Hazimi, hamba daripada gitok mergo senengane turu. Senengane turu iku kawulane gitok, senengane mangan kawulane ilat, kawulane gorokan, senengane ngomong kawulane lesan, senengane ndelok apa-apa berarti kawulane meripat. Belum nyampe kepada hamba yang hakiki ketika belum mendapatkan gelar sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti kita patuh sepatuh-patuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita patuh dengan mata kita, ingin tidur harus ditidurkan, merintah tidur harus tidur, merintah makan harus makan. Nah, ini kan kita menjadi hamba daripada yang merintah kita.
dan kemudian kita taati. Maka Allah menggunakan kalimat abdi ini mengingatkan juga kepada kita sekalian untuk mengejar target agar kita ini benar-benar menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya, dalam artian kula jenengan pasti selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, perjalanan yang jauh. Kalau kemudian dalam hadis diterangkan naik buruk, hewan yang tidak ada di dunia. Jadi buruk itu yang adanya pada saat kanjeng Nabi naik saja, itu hewan dari surga. Ngandel karepmu, gak ngandel karepmu ya. Karena di dunia nggak ada yang namanya buruk. Nah, sebenarnya ayat ini memberikan suatu pelajaran kula panjenengan agar kita itu punya solidaritas, solid, saling bersambung antara masjid satu dengan masjid yang lain. Karena di sini ada minal masjid ilal masjid. Ini ada sambungan sebagai seorang muslim bahu membahu di antara sesama jamaah masjid satu dengan jamaah masjid yang lain. Jadi ini memberikan pelajaran datang kula panjenengan agar kita itu bisa sinergi satu masjid satu dengan yang lain. Kalau perlu malah ada model dana silang. Bagus dana silang. Karena tidak semua masjid mendapatkan infak yang banyak. Sementara yang dapat infak banyak tidak ada program yang signifikan. Nah, akhirnya kadang-kadang uangnya bocor kemana-mana. Ya alhamdulillah kalau kemudian ditasarufkan dengan yang lebih manfaat. Tetapi setidaknya kalau itu terjadi, ini akan terjalin satu masjid satu dengan masjid yang lain karena saling ada sinergi, solidaritas, saling berhubungan. Aja nih di sini uangnya mandung buang ke sana, toh semua itu untuk kepentingan agama, satu kepentingan yang sama, enggak menang-menangan, enggak gede-gedean, enggak sugi-sugian, tetapi tujuannya satu. Di sana juga dalam rangka mengembangkan Islam, di sini juga dalam rangka mengembangkan Islam. Dan ketika yang lain itu merasa terbantu, pasti dia akan lebih solid kepada yang membantu. Akan terjadi sebuah ikatan. Ada ikatan masjid tapi orang-orangnya nggak diikat. Ya mudah-mudahan terjadi seperti itu, dalam arti orangnya juga bisa terikat. Kata pelajaran yang mesti kita harus ambil dari satu ayat nih Bapak, termasuk diantaranya adalah solidaritas masjid satu dengan masjid yang lain, saling bahu membahu. Jangan terkalahkan dengan istilah yang salah tapi kaprah salah atau salah kaprah. Kalau sama itu malah kadang-kadang bahasanya itu musuh. Ayo zaman kerasa boga. Kalau pekerjaannya sama atau apalah yang sama-sama begitu, kadang-kadang bahasa kita itu sering terucap yang tidak enak. Suatu misal bakul titik-titik bakul, kira-kira isinya ya titik-titik lagi. Bakul titik-titik bakul, bakul belante titik-titik belante. Yang sering kita dengarkan kalau bahasa seperti itu isinya titik-titik itu kok musuhe, belante musuhe. Enek ngono apa gak? Enek ngono apa gak? Dukun musuhe. Bakul musuhe bakul.
biar mereka kono gulung tikar kita bisa maju. Nah, mestinya kalau sama itu ya sinergi yang bagus. Tapi kita termakan oleh istilah yang kaprah, salah kaprah. Yang terjadi adalah persaingan yang tidak sehat, persaingan yang tidak kondusif, saling menjatuhkan. Naudzubillahi min dzalik. Itu kalau kemudian merambat kepada istilah masjid, istilah ustadz titik-titik, nah, ini kan mengizinkan kiai titik-titik kiai, innalillahi. Nah sekarang kita sedang dihadapkan fenomena yang seperti itu, saling ganyang, saling serang, ya. YouTube ini kira-kira macam itu. Subhanallah, tidak untuk membangun umat, tetapi untuk memenangkan pendapatnya dan berusaha untuk mengalahkan yang lain. Ada seorang mubalik yang goblok-goblokan mubalik. Kan itu bukan program di dalam dakwah sebenarnya. Kita itu mencerdaskan bangsa, masyarakat, tidak menggoblokkan kepada yang dianggap mubalik. Tapi itulah kenyataan. Maka kita harus belajar dari kalimat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada sinergi, ada kesinambungan, ada solidaritas satu dengan yang lain ketika memang kepentingan dan keperluan serta tujuannya adalah sama, yaitu li'i'la'i kalimatillah, irsyadun nas ila thoriqil munji fid dunya wal akhirah, membawa manusia kepada jalan yang menyelamatkan di dunia maupun di akhirat. Itu namanya asyasah. Politik model ambiya, politik model para mursalin adalah irsyadun nas, menunjukkan masyarakat manusia kepada jalan yang menyelamatkan mereka di dalam dunia sampai di akhiratnya nanti. Jane ngono jane. Tapi kita kadang-kadang memang berhadapan sesuatu yang tidak sesuai dengan konsep, saling menyerang. Subhanallah, kalau ada mubalik mengatakan bahwa Rasul dibedah dadane, dicuci hatinya, itu mubalik goblok. Enak krungu ngono ora? Krungu apa gak? Kapan? Ki mengkae oleh tidak. Nah itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Jadi keterangan Isra Mi'raj yang mengatakan bahwa Rasul dibedah dadane, dicuci dengan air Zam-Zam, dan kemudian dibuang yang namanya hadzus syaiton, bagian-bagian yang jadi sifat-sifat setan itu dibuang. Itu adalah bersumber dari hadis Bukhari. Ada hadisnya. Jangan serta-merta kemudian percaya yang menyalahkan, tetapi kita harus cari referensi yang lebih jelas, sehingga nanti kita tidak mudah terombang-ambingkan oleh statement-statement orang-orang yang kadang-kadang dasar ilmunya kurang mumpuni, kurang mencukupi, cuma karena punya panggung akhirnya ngomong sakarepe. Ya nggak masalah lah, terserah. Tapi saya buka-buka, ini ada hadisnya ini tentang kanjeng Nabi itu dibelek atau dibedah, dan ya kita memang dihadapkan dengan fenomena yang tidak masuk akal. Jadi ketika Nabi dioperasi, dadanya dibelah, dicuci hatinya,
Itu kan membuka tabir daripada ilmu kedokteran yang canggih, diawali dari proses operasinya Kanjeng Nabi sebelum berangkat Isra dan Mi'raj. Itu membuka tabir tentang kemajuan di bidang medis, bidang kedokteran pada zaman itu sudah dicontohkan oleh para malaikat, dan pasiennya waktu itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tinggal ikut saja. Jadi yang tadi hati saya tak baca nih. Furija'an sakfi baiti. Ini sahabat Abu Dharin bercerita, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qol. Niki kitabnya ini kitab wong kitab Yun Sewu ini referensi ini tenanan nih, serius. Jadi ini tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran yang didasarkan kepada hadis. Kanjeng Nabi waktu itu ya ini macam-macam tempatnya di rumah, dan kemudian terbukalah atap rumahnya. Waktu itu dia di Makkah, maka datang Jibril, fafurija sadri, maka dibedah dadaku, tsumma ghasalahu bima'i zamzam, kemudian dibasuh, dicuci dengan air zamzam, kemudian datang dengan membawa lengser dari emas yang penuh dengan hikmah dan iman. Ini bahasa kinayah. Kemudian hikmah dan iman itu disuntek juga. Bahasa Indonesia itu disuntek gitu, disokkan. Disok nih, dituangkan. Kurang bahasa ya disokkan mana. Malah kelingan sampean. Dituangkan di dalam dada Rasulullah dan kemudian ditutup kembali. Niki hadisnya Imam Bukhari. Imam Bukhari ngoten niku. Iki mawon terusnya ayat ini. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Yang disebut alladzi barakna haulahu itu adalah Masjidil Aqsa. Jadi kiwatengane Masjidil Aqsa niki mang bumine niku Allah istilahnya. Bumine niku Allah. Ada tanaman-tanaman, padi, buah-buahan dan lain sebagainya. Makanya dibuat rebutan. Yes. Tanda-tanda zaman akhir. Kalau kemudian Masjidil Aqsa itu dihancurkan, ya panjen ya wis titi mangsane. Tapi wong perang sakmono ngelerek nggeret semua dunia saling mendukung. Tak pikir ya koyok perang Brontoyuda. Jadi perangnya Pandhawa karo Ngastina, tapi masing-masing kan punya bolo. Masing-masing punya teman. Akhirnya saling membantu, sing koncone Pandhawa ya mbantu Pandhawa, sing koncone Kurawa ya mbantu Kurawa. Kuwi nek ceritane Pak Dalam. Nah ini perangnya Israel dengan Palestina melibatkan berbagai dunia. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang terbaik yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Linuriyahu min ayatina, agar Allah itu menunjukkan pada Nabi ayat-ayat yang agung, ayat-ayat kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah itu ditampakkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat-saat Isra
dan Mi'rajnya beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga pelajaran Bapak. Jangan hanya terbatas kanjeng Nabi kemawon yang mesti harus mendapatkan petunjuk tentang ayat-ayat kebesaran Allah. Kita bisa juga memanfaatkan perjalanan waktu malam kita untuk bisa mentafakuri suasana yang kita lewati, berpikir. Subhanallah, di situ akan terdapat berbagai makhluk-makhluk Allah yang menjadi inspirasi bagi kita untuk menjadikan suatu modal untuk berpikir, sehingga kemudian bisa menemukan suatu keyakinan bahwa Allah itu benar-benar maha kuasa, bahwa Allah itu benar-benar maha bisa. Ketika kita mau menjelajah di kanan kiri kita, tidak sekedar dengan kaki kita menjelajahnya, tetapi dengan hati, dengan cara kita tafakur, merenung, pasti kita akan juga temukan berbagai ayat-ayat yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam fikih kula panjenengan diajarkan oleh Rasulullah, oleh ulama, kalau kita mungkin keluar dari rumah waktu malam. Kalau dulu kan Nabi itu kan kamar mandinya itu tidak seperti kita di ruang tidur. Tak pikir nikmat iki secara kuantitas niku yo kayak apik saiki, tapi kalau kita jujur niki malah gak pati apik saiki iki. Gak pati apik piye ya. Kita tidur yang sudah punya rumah yang mapan, bangunnya praktis, pasti kamar tidurnya itu ada apanya? Kamar ada apa? Kamar kecilnya. Kelihatannya praktis, kelihatannya bagus. Tetapi kalau kita mau berpikir, kita berarti tidur itu amor apa? Amor WC. Kita tidur kumpul dengan WC. Itu kalau kita jujur melihatnya seperti itu, ya berarti kita itu hina banget lah. Turu aja kok ya amor. Nah itu berpikir, kalau enggak ini yang bagus. Bahkan saya pernah bermalam di rumahnya bupati itu ya seperti itu. Wah berarti bupati itu turunnya amor. Lah kalau wong kuno piye? Nggak punya seperti itu. Jadi dia agak keluar, di luar rumah lah kita buang kotoran, buang hajat. Jadi kita jauh dari tempat yang kotor, sehingga tidak terkontaminasi dengan kekotoran zahir yang kemudian mengkotori daripada hati kita. Ketoknya keren ya. Tapi kalau kita pikir, lah yo turu wae kok saiki amor. Nah, penak kan? Kita berpikir seperti itu. Allah batune wong anu. Nah, makanya di sini ada ketika keluar kanjeng Nabi itu mengatakan ayat sing sering kita baca itu inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab ila akhiri sampai Rabbana ma khalaqta hadza batila. Pernahkah panjenengan keluar dari rumah melihat langit yang menjulang tinggi seluas seperti itu, terhias dengan bintang-bintang yang gemerlapan? Apa yang kita katakan ketika melihat suasana yang indah seperti itu? Nopo sing diunekne awake dhewe? Manut kanjeng Nabi katakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah,
Panjenengan ciptakan ini semua tidak sia-sia. Kita sadar Allah ciptakan langit yang menjulang tinggi, dihiasi dengan bintang-bintang yang tidak bisa kita bilang, tidak bisa kita hitung jumlahnya. Itu tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tentu semua itu mengandung hikmah. Faqina adzabannar. Selamatkan kami ya Allah dari azab neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Mondok wis sakjane. Dadi jenengan ya kudu apalah akhir surat Al-Imran biar nanti keluar enggak ngerti langit terus kelingan utange pirang cicilan. Enggak, tapi kelingan atas kebesaran, keagungan, kehebatan Allah yang dibuktikan dengan ciptaan-ciptaan yang agung. Kita ikrar waktu itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Monggo niki dicoba kita keluar dari rumah melihat atas terucap ayat Rabbana ma khalaqta hadza bat, minimal kuwi lah, minimal. Nah, inna fi khalqis samawati aku dirapati apal nggih. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Maha suci Allah lagi. Waqina adzabannar. Paling enggak sak munuk, paling enggak mudah-mudahan bisa. Allahumma amin. Ini mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kata mugi-mugi manfaat maslahah di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ni'amah. Wa yukafi'u masjidah ya rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una ya Allah. برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين انعمت عليهم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.